Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada video kali ini, kami akan membahas materi tentang profesi keguruan dalam Islam pada mata kuliah Profesi Keguruan dengan dosen pengampu Bapak Ismail Marzuki, MPD. Dengan anggota kelompok kami, Ismi Hidliatur dengan NIM 2104 04039, Rosa Febrianti 2104 04 047, dan Ervinatus dengan NIM 204 04 043. Kami dari kelas PGSD A Pagi. Simak penjelasannya berikut ini. Pengertian guru. Secara umum, guru adalah seorang pendidik profesional yang bertugas untuk mendidik, mengajar, membimbing, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Kata guru terkadang di tengah-tengah masyarakat merupakan akronim dari orang yang digugu dan ditiru, yaitu orang yang selalu dapat ditaati dan diikuti. Peran dan fungsi guru. Ki Hajar Dewantara menegaskan pentingnya peran dan fungsi dalam pendidikan dengan ungkapan Ingarso Sumtulodo, berarti guru berada di depan memberi teladan. Imadyo Mangunkarso, berarti guru berada di tengah menciptakan peluang untuk berprakarsa. Dan Tutwuri Handayani, berarti guru dari belakang memberikan dorongan dan arahan. Selanjutnya yaitu guru efektif. Untuk memberhasilkan pembelajaran di kelas, maka kehadiran figur guru yang benar-benar efektif berada dalam melaksanaannya. Menurut Munjiarto tahun 2002, keefektifan guru merupakan salah satu karakteristik yang berpengaruh pada prestasi akademik siswa di sekolah. Artinya, semakin efektif seorang guru melakukan tugas dan kegiatannya, maka akan semakin tinggi prestasi akademik siswa yang diperoleh. Begitupun sebaliknya. Ciri-ciri guru efektif. 1. Mampu membuat aturan dan prosedur. 2. Mampu mengelola kelompok. 3. Mampu mengawasi dan melaksanakan kegiatan kelas. 4. Mampu menangani perilaku menyimpang. 5. Mampu menggunakan berbagai metode pembelajaran. 6. Mampu mengantisipasi apa yang akan terjadi di kelas dan lain sebagainya. Selanjutnya, kompetensi profesional yang pertama, menguasai materi, konsep, struktur, dan pola pikir keilmuan. Kedua, menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar setiap mata pelajaran. Yang terakhir, mampu mengembangkan materi pembelajaran secara kreatif. Selanjutnya, materi yang akan kita bahas yaitu profesi guru dalam Islam. Dalam pengertian khusus, perspektif falsafah pendidikan Islami, pendidik adalah orang yang bertugas untuk mengingatkan dan meneguhkan kembali perjanjian suci atau syahadah yang pernah diikrarkan manusia di hadapan Tuhannya. Untuk melakukan tugas itu, maka pendidik haruslah seorang yang memiliki al-ilmu wa al-adab, yang dengan al-ilmu dan adab tersebutnya mampu mengantarkan dirinya pada syahadah terhadap Tuhan, sehingga ia layak menepati posisi sebagai pemelihara dan pembimbing manusia untuk meningkatkan dan meneguhkan kembali perjanjian atau syahadah primordialnya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peran, fungsi, dan tugas guru dalam Islam. Profesi atau pekerjaan menurut Islam harus dilakukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini, motivasi pekerjaan karena dalam rangka untuk mendapatkan keridhoannya. Dari sini, dapatlah dipahami bahwa profesi atau
pekerjaan dalam Islam dilakukan untuk atau sebagai pengabdian kepada dua objek. Yang pertama, pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua, pengabdian atau dedikasi kepada manusia atau kepada orang lain sebagai objek pekerjaan itu. Karakteristik seorang guru dalam Islam. Menurut An-Nahlawi, karakteristik seorang pendidik muslim sebagai berikut. Yang pertama, mempunyai watak dan sifat rubaniyah yang terwujud dalam tujuan, tingkah laku, dan pola pikirnya. Kedua, bersifat ikhlas. Ia bertugas hanya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, bersifat sabar dalam mengajarkan pengetahuan. Keempat, jujur dalam menyampaikan apa yang diketahuinya. Kelima, bersifat adil terhadap para peserta didiknya, dan lain sebagainya. Berikut ini adalah beberapa peran dan fungsi serta tugas guru. Yang pertama, pendidik. Guru bertugas untuk mendidik, mengajar, dan melatih peserta didik agar memiliki pengetahuan, keterampilan, akhlak mulia, dan berpikir cerdas. Yang kedua, fasilitator, yaitu guru berperan sebagai fasilitator untuk mengoptimalkan pembelajaran peserta didik. Yang ketiga, mediator. Guru harus memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang media pendidikan untuk menunjang proses belajar mengajar. Yang keempat, motivator. Artinya, guru harus bisa mendorong siswa agar rajin dan aktif belajar. Kelima, informator, yaitu guru harus dapat memberikan informasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Keenam, demonstrator. Guru harus menguasai bahan materi pelajaran yang akan diajarkannya. 7. Inspirator. Guru harus dapat memberikan petunjuk bagaimana cara belajar yang baik. 8. Pengelolaan kelas. Artinya, guru harus bisa mengelola kelas dan lingkungan sekolah agar kegiatan belajar mengajar bisa lebih fokus. Yang terakhir, guru juga harus memiliki peran penting dalam membentuk masyarakat yang berpendidikan, berbudaya, dan berkembang. Karakteristik guru dalam Islam. Menurut An-Nahlawi, karakteristik seorang pendidik muslim sebagai berikut. Pertama, mempunyai watak dan sifat rubaniyah yang terwujud dalam tujuan, tingkah laku, dan pola pikirnya. Kedua, bersifat ikhlas. Ketiga, bersifat sabar dalam mengajarkan berbagai pengetahuan kepada peserta didik. Keempat, jujur dalam menyampaikan apa yang diketahuinya. Yang kelima, mampu mengelola siswa, tegas dalam bertindak, dan berperilaku profesional. Keenam, bersikap adil terhadap para peserta didiknya. Kode etik guru. Apa sih kode etik guru? Kode etik secara kebahasaan berarti ketentuan atau aturan yang berkenaan dengan tata susila dan akhlak. Akhlak itu sendiri disebutkan Ibnu Miskawai dan Al-Ghazali adalah ekspresi jiwa yang tampak dalam perbuatan dan meluncur dengan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Natah 2003. Kode etik atau akhlak adalah tingkah laku yang memiliki 5 ciri sebagai berikut. Pertama, tingkah laku yang diperbuat itu telah mendarah daging dan menyatu menjadi kepribadian yang membedakan antara satu individu dengan individu lainnya. Kedua, tingkah laku tersebut sudah dapat dilakukan dengan mudah tanpa memerlukan pemikiran lagi. Hal ini sebagai akibat dari keadaan perbuatan tersebut sudah mendarah daging. Ketiga, perbuatan yang dilakukan itu timbul bukan atas tekanan dari orang lain. 4. Perbuatan yang dilakukan berada dalam keadaan sesungguhnya
bukan berpura-pura atau bersandiwara. Kelima, perbuatan tersebut dilakukan atas niat semata-mata karena Allah, sehingga perbuatan dimaksud bernilai ibadah dan kelak mendapatkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, dari materi yang sudah kita sampaikan dapat diambil kesimpulan, yaitu pendidik adalah orang yang tugasnya mendidik. Sedangkan dalam pengertian khusus perspektif filsafah pendidikan Islami, pendidik adalah orang yang bertugas untuk meningkatkan dan meneguhkan kembali perjanjian suci atau syahadah yang pernah diikrarkan manusia di hadapan Tuhannya. Untuk melakukan tugas itu, maka pendidik haruslah seorang yang memiliki al-ilmu wa al-adab, yang dengan ilmu dan adab tersebut ia mampu mengantarkan dirinya pada syahadah terhadap Tuhan, sehingga ia layak menempati posisi sebagai pemelihara dan pembimbing manusia untuk meningkatkan dan meneguhkan kembali perjanjian atau syahadah primordialnya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.